Jenderal, saya kemari dengan laporan terbaru dari markas pusat. Ya, masuklah. Katakan, apa yang sedang terjadi di wilayah timur? Tidak, Jenderal, secara keseluruhan, kekuatan militer milik kita masih dalam kondisi siap tempur. Armada laut dan udara tetap unggul di kawasan Asia Timur. Bagus kalau begitu. Lalu apa? Akan tetapi, Amerika Serikat baru saja mengirimkan pengumuman resmi secara terbuka. Pengumuman resmi? Ya, Jenderal, Amerika Serikat menyatakan bahwa mereka telah membekukan aset negara milik kita, serta menerapkan embargo minyak bumi secara total. Hah? Tapi Kaisaran sangat membutuhkan pasokan minyak bumi itu untuk keperluan perang dan industri. Benar, Jenderal, jika situasi ini dibiarkan lebih lama lagi, maka cadangan bahan bakar militer milik kita akan habis dalam waktu yang cepat. Dan bukan hanya itu, Jenderal, intelijen yang masih aktif juga mengabarkan bahwa akan terdapat pergerakan baru dari musuh, yaitu Amerika Serikat dikabarkan akan melakukan persekutuan baru dengan Inggris, Belanda, dan tentara Australia. Aliansi untuk menghadapi kekaisaran kita. Ya, Jenderal, mereka sudah mempersiapkan kekuatan militer gabungan di kawasan Pasifik. Kalau mereka memang menutup sumber daya itu untuk menghentikan ambisi kekaisaran, kita harus segera cepat mencari sumber daya baru di wilayah lain. Asia Tenggara pasti wilayah yang subur dan kaya akan minyak bumi, terutama wilayah yang dikenal sebagai Hindia Belanda ini. Hindia Belanda, bukankah itu wilayah yang telah lama dikuasai oleh Belanda, Jenderal? Ya benar, antara hidup dan mati. Tapi kita tidak punya banyak pilihan lain sekarang. Namun, Jenderal, untuk mencapai wilayah itu akan ada kemungkinan bahwa Amerika Serikat melindungi kawasan Hindia Belanda. Menyerang Hindia Belanda bisa saja dianggap menyerang persekutuan yang telah mereka buat. Kalau begitu, kita harus melumpuhkan Amerika Serikat terlebih dahulu. Bagaimana kita melakukannya, Tuan? Pangkalan laut milik Amerika Serikat yang paling dekat di Asia, Pearl Harbor. Kita lakukan serangan cepat, mendadak dan tanpa ultimatum. Akhirnya kita sampai di sini. Sepertinya wilayah ini merupakan wilayah yang paling strategis untuk memasuki Hindia Belanda. Karena di sini pasti penuh dengan sumber daya alam yang dibutuhkan militer. Sersan, seluruh wilayah Tarakan sudah kami amankan. Tentara yang menjaga tempat ini sudah kabur ke arah timur tadi malam. Bagus, tapi jangan lengah. Pastikan semua prajurit di sini untuk mengecek setiap sudut wilayah. Karena kita tidak tahu jebakan apa yang mereka tinggalkan. Siap, Sersan. Sesat, kami menemukan sesuatu di sisi barat. Di sana terdapat area sumur yang memiliki minyak dengan kualitas yang tinggi. Bagus, lalu tunggu apa lagi? Ayo cepat kita ke sana. Berapa lama lagi kita akan sampai? Seharusnya sumur itu sudah tidak terlalu jauh, Sersan. Mungkin 1 jam perjalanan lagi. Baiklah, ayo kita percepat langkah kita. Apa itu? Itu suara ledakan yang berasal dari area sumur, Sersan. Sersan, darurat. Apa yang terjadi? Tadi kami baru saja sampai di tempat lokasi minyak itu berada, Sersan. Namun sebelum kami mengamankannya, semua tentara Belanda meledakkan semuanya. Semua sumur minyak dan menara penyimpanannya hancur, tidak tersisa. Lalu mereka lari mundur dan sebelum kita menyerang kembali. Sialan, Belanda itu pasti sengaja menghancurkannya agar tidak jatuh ke tangan kita. Lalu, apa yang harus kita lakukan, Sersan? Tenang saja, ini masih wilayah Tarakan.
pasti masih ada wilayah yang lebih banyak sumber daya minyaknya daripada ini. Mari kita tanyakan kepada penduduk lokal. Baik, Sersan. Sersan, saya menemukan pribumi yang sepertinya tahu banyak tentang daerah ini. Apa kamu tahu di mana sumber minyak lain berada? Jawab jujur, jika kamu tidak ingin terluka. Tuan, sepengetahuan saya, sumur minyak di sini memang sudah hancur. Tapi ada satu daerah bernama Balikpapan. Letaknya di sebelah selatan sana. Di sana memiliki kilang minyak yang besar dan banyak. Namun, daerah tersebut dijaga ketat oleh penduduk. Balikpapan. Bagus. Terima kasih atas informasinya. Dengarkan semua. Kita mungkin telah gagal untuk mengamankan pasokan minyak di Tarakan. Tapi selanjutnya kita akan pergi ke Balikpapan. Di sana masih terdapat pasokan minyak yang melimpah. Dan kali ini saya yakin Belanda tidak memiliki kesempatan untuk menghancurkannya lagi. Tepat setelah kita menyampaikan ultimatum, kita akan bergerak segera sebelum mereka bisa melakukan apapun. Siap, Sersan. Dengar kabar Tarakan, mereka sudah sepenuhnya jatuh kepada kekaisaran Jepang. Dan setelah itu, mereka masih mencoba mengancam kita agar kita tidak membumi hanguskan kilang Balikpapan. Sampai kapan mereka akan berhenti? Jangan perlu dikhawatirkan. Bukankah tempat ini sudah penuh dengan bahan peledak? Begitu mereka sampai, kita cukup ledakan tempat ini sebelum kita pergi. Benar, biar mereka datang, kita masih punya banyak amunisi. Tidak mudah bagi mereka. Siapkan sana. Tanggal 24 Januari 1942, Balikpapan resmi jatuh ke tangan Jepang. Walaupun Belanda sempat melancarkan serangan seperti kilang minyak dibakar, fasilitas industri diledakkan, sumur-sumur minyak dihancurkan. Balikpapan dan Samarinda pun meninggalkan puing-puing di mana sebelumnya berdiri kemakmuran. Samarinda pun menyusul tak lama kemudian. Namun, bagi Jepang, menguasai wilayah ini tetaplah kemenangan besar. Sebab meski terluka, sumber daya di sana masih bisa dipulihkan dan mereka tidak punya waktu untuk berlama-lama. 7 hari kemudian, tepatnya 31 Januari 1942, giliran Banjarmasin yang menjadi sasaran. Jepang datang dari 2 arah, laut dan darat. Mereka tidak hanya memburu kota, tetapi membidik satu target utama, lapangan terbang strategis yang kelak akan menjadi pangkalan udara untuk invasi terbesar mereka. Semua itu dilakukan demi mempersiapkan invasi berikutnya di Pulau Jawa. Ibu-ibu, udah dengar belum? Katanya Belanda udah nyerah di mana-mana. Oh iya, kemarin suamiku baru pulang dari kota. Jepang juga katanya menguasai wilayah Sumatera dan Kalimantan. Lalu Jepang juga katanya sudah tidak mempunyai kekuasaan di mana-mana lagi. Oh ya, tapi menurut saya Jepang sama saja kayak Belanda, cuman mau jajah kita doang. Tidak tahu juga sih ya Bu, konon katanya Jepang datang sebagai saudara kita karena sama-sama Asia. Jepang ingin membebaskan kita dari Belanda. Tapi saya nggak percaya apa itu membebaskan. Orang mereka cuma mau ngambil sumber daya kita doang. Kita sebagai rakyat kecil bisa apa? Oh ya ibu-ibu, lihat itu. Hah? Apa itu? Saudara-saudara sekalian, perkenalkan, kami dari Dai Nippon. Kami datang bukan sebagai musuh kalian, tapi kami datang sebagai saudara tua kalian. Seperti yang sudah kalian lihat, Belanda sudah datang menjajah dan mengambil
kekayaan kalian sehingga membuat kalian sengsara. Namun, sekarang Belanda sudah kami usir. Dan kekuasaan Belanda di Asia sudah berakhir. Kami adalah pemimpin bagi bangsa Asia. Kita satu darah, satu rumpun, dan kami akan menciptakan kemakmuran bagi bangsa-bangsa yang lain. Kemakmuran bersama. Kedengarannya memang baik ya. Kita lihat aja nanti. Jangan takut, kami akan memimpin dan melindungi kalian semua. Kerjasama antara Jepang dan Indonesia akan membawa kesejahteraan. Yang paling penting, kalian harus hormat dan patuh kepada kaisar. Tuan, kami ini hanya rakyat kecil, hanya ingin hidup tenang, bisa makan, bisa menghidupi keluarga kami. Apakah dengan kedatangan tuan-tuan sekalian bisa menghidupkan lebih baik lagi daripada sebelumnya? Lebih baik, jauh lebih baik. Seperti yang kalian lihat sebelumnya, Belanda hanya mengambil hasil bumi kalian, sementara kami yang akan membantu kalian. Sawah akan subur, pasar akan ramai, dan anak-anak kalian akan mendapat pendidikan. Kami akan memimpin bangsa Asia menjadi bangsa yang besar dan merdeka. Beneran, Tuan? Benar, kami datang sebagai saudara tua, saudara se-Asia. Menurut kalian, apakah sesama saudara akan menjatuhkan saudara yang lainnya? Tentulah tidak. Kalau begitu, berarti ini saatnya kita terbebas. Akhirnya, setelah sekian lama, para penjajah itu pergi. Setelah kita berjuang selama bertahun-tahun, akhirnya mereka tumbang. Jepang memang benar-benar luar biasa. Aku tidak menyangka mereka secepat ini, seolah Belanda sama sekali tidak berdaya di hadapan mereka. Inilah saatnya, Jepang membawa angin baru untuk kita. Mereka akan dengan mudah membebaskan kita. Kemerdekaan kita sudah di depan mata. Ya, kita harus bersama dengan mereka. Manfaatkan momentum ini. Dengan datangnya Jepang, kita bisa segera memproklamasikan kemerdekaan. Tidak ada lagi penjajahan atas tanah ini. Kalian sudah mendengar kabarnya? Tentu saja, Jepang datang dan membantu kita. Belanda telah pergi. Ini adalah kabar baik. Kabar baik, kalian benar-benar percaya itu? Ada apa kawanku? Bukankah ini momen yang kita tunggu-tunggu? Dan Belanda pergi, Jepang datang sebagai saudara. Ini adalah kesempatan kita untuk meraih kemerdekaan. Aku baru saja bertemu dengan pekerja yang berada di pelabuhan. Mereka bilang Jepang tidak datang sebagai saudara. Mereka datang dengan senjata, pengeras suara, dan aturan-aturan yang ketat. Itu wajar, mereka sedang berperang, pasti ada aturan militer. Kalau perang sudah berakhir, mereka pasti akan berubah. Kalian tidak mendengar apa yang terjadi di Kalimantan ataupun di Sumatera. Mereka telah mengambil segalanya tanpa tawar-menawar. Walaupun Belanda telah pergi, yang datang kali ini bukan pembebas. Apa maksudmu? Aku sudah mempelajari Jepang sejak lama. Mereka memiliki paham politik otoriter ekstrim yang menempatkan kekuasaan negara di atas segalanya, kekuasaan absolut. Mereka tidak datang untuk membebaskan siapapun, mereka hanya datang untuk mengambil alih segalanya. Kamu terlalu khawatir. Paham politik ekstrim itu urusan mereka. Urusan kita adalah Belanda telah pergi dan kita bisa bergerak dengan bebas sekarang. Lebih bebas, lihat saja nanti. Mereka akan melarang kita rapat tanpa izin. Mereka juga akan mengawasi setiap pergerakan kita dan kita akan dimanfaatkan untuk kepentingan perang, dan kalian menyebut itu bebas. Jadi, menurutmu bagaimana kita harus bersikap? Kita harus hati-hati, jangan langsung percaya pada perkataan mereka. Kita dukung selama masih itu menguntungkan perjuangan kita. Tapi kita tidak boleh buta. Ingat, mereka memiliki ambisi sendiri. Perang Asia Timur Raya bukan kekuasaan kita, tapi untuk kekuasaan mereka. Kamu terlalu khawatir. Lihatlah peluang ini. Jepang datang membutuhkan bantuan kita, tenaga kita. Itu ada kartu tawar-menawar untuk kita. Dengan bekerja sama, kita akan bisa mendapatkan kemerdekaan. Bukankah itu tujuan kita? Bekerja sama boleh, tapi jangan sampai kita menjadi alat mereka. Aku setuju dengan kita memanfaatkan situasi ini. Tapi kita harus lebih waspada. Jangan sampai Belanda pergi, kita justru masuk ke dalam penjajahan baru yang lebih ekstrim. Baiklah. Kalian semua mungkin sama-sama benar. Kita perlu strategi. Kita sambut Jepang, kita jalin hubungan dengan mereka. Namun jangan sampai kita semua kehilangan arah. Kemerdekaan Indonesia yang terpenting.
Selamat siang, saya adalah Jenderal dari perwakilan pasukan Jepang. Mohon maaf mengganggu waktu istirahat Anda. Siap Jenderal, apa ada yang masuk dulu? Baiklah, mari kita berbincang di dalam. Baik, mari Mas. Silakan itu Jenderal. Baik, terima kasih. Anda tidak perlu takut. Saya datang bukan untuk menangkap atau melakukan hal yang buruk pada Anda. Tidak Jenderal, saya hanya kaget bahwa orang seperti Jenderal datang bertamu saya. Saya sudah mendengar banyak tentang Anda. Anda adalah tokoh yang sangat disegani. Dan Jepang ingin sekali menjalin hubungan baik dengan para pemimpin seperti Anda. Hubungan baik seperti apa Jenderal? Ya, Jepang datang tidak sebagai penjajah. Kami datang sebagai saudara yang sudah seharusnya saling membantu. Anda tahu itu kan? Ya, saya sudah mendengar soal itu. Belanda dan sekutunya sudah pergi dan mereka tidak akan kembali. Dan sekarang saatnya Asia bangkit dan Indonesia akan menjadi bagian penting dari kemenangan itu. Tapi, bolehkah saya bertanya secara terus? Oh, silakan. Saya suka orang yang terserang. Apa yang sebenarnya Jepang inginkan? Tolong jangan beri kami hanya kata-kata yang manis. Baiklah. Anda tahu kan, dunia ini sedang saling berperang. Jepang pun sedang berperang, dan itu bukan perang kecil. Kami berperang dengan Amerika Serikat, Inggris, Belanda, dan para sekutu-sekutu mereka. Dan kami membutuhkan sumber daya yang besar, minyak, hasil bumi, tenaga kerja, dan batu bara. Kami tidak akan berbohong. Indonesia kaya akan sumber dayanya. Maka dari itu kami membutuhkan Indonesia untuk kemenangan ini. Tanpa itu Jepang bisa runtuh. Tanpa itu Asia tidak akan pernah lepas dari cengkraman Barat. Jadi, Jepang hanya datang untuk kepentingan sumber daya kami. Untuk sementara, ya, itulah nyatanya. Tapi, dengarkan saya baik-baik. Kami tidak seperti Belanda. Belanda mengambil semuanya tanpa memberikan imbalan. Dan kami bersedia memberikan imbalan itu. Dan imbalan tidak kecil. Imbalan seperti apa? Jika kami menang, maka Asia akan terbebas dari penjajahan sekutu. Maka kami juga bersedia memberikan kemerdekaan untuk Indonesia. Kemerdekaan. Ya, bantulah Jepang memenangkan perang. Beri apa yang kami butuhkan. Dukung kami melawan sekutu. Dan setelah perang usai, Indonesia akan merdeka. Sepenuhnya merdeka. Apa itu bukan aja juga? Tuan, saya sudah berbicara terus terang soal perang dan sumber daya. Maka percayalah, soal kemerdekaan juga saya bicara jujur. Dan penggunaan bahasa Indonesia akan tetap dilakukan di mana-mana. Tidak ada lagi bahasa Belanda, tidak ada lagi penggunaan bahasa Belanda. Biarkan rakyat berbicara dengan bahasa mereka sendiri. Dan suatu saat nanti kalian akan mengibarkan bendera kalian, akan mengibarkan bendera kalian sendiri. Bendera Indonesia di langit yang sama dan yang malu bersama-sama sebagai saudara. Saya tidak tahu seperti apa. Selama ini kami telah berjuang, tapi tidak pernah mendapatkan apapun. Tapi sekarang mimpi itu akan segera menjadi kenyataan. Asalkan kita bekerja sama. Apakah Anda bersedia? Saya siap demi kemerdekaan Indonesia. Duh Bu, kayaknya pinggang saya rasanya mau patah. Sudah berapa lama ya kita bekerja seperti ini? Duh, nggak tahu ya Bu. Tapi yang pasti kita udah bekerja dari matahari terbit sampai sekarang. Kita bahkan belum istirahat dan belum makan siang. Duh, dulu Belanda emang sangat keras, tetapi yang sekarang jauh lebih berat. Dan dulu mereka janjinya sama kita akan membebaskan, tapi lihatlah yang sekarang dia perbuat. Hei, kalian! Jangan banyak bicara. Jangan cepat. Bu, tahu nggak sih? Kemarin saya dengar katanya tentara Jepang itu mukul orang Indonesia, terus dia tuh sampai pingsan loh gara-gara istirahat sebentar doang. Duh, ya Allah. Dulu mereka berjanji akan membantu kita sebagai saudara. Tetapi apa yang mereka berbuat? Sekarang malah menyuruh kita untuk bekerja tanpa henti. Harusnya kita jangan percaya orang kayak Jepang ya.
Hei, kamu! Diam aja. Bawa ini ke gudang. Tapi Tuan, ini berat sekali. Saya tidak kuat, saya sendirian. Kamu bantah. Berhenti! Siapa kalian? Berani-beraninya ikut campur. Dia hanya wanita tua, tidak sanggup mengangkat berat seperti itu. Beri dia bantuan atau waktu tambahan. Bantuan? Waktu tambahan? Ini perang. Jepang tidak butuh orang yang lemah kayak gini. Tuan-tuan, kami datang bukan untuk melawan kalian. Tapi lihatlah, wanita ini sudah bekerja sejak di pagi, bahkan tanpa istirahat. Jika mereka jatuh sakit, kalian juga yang rugi. Kalian ini terlalu banyak bicara. Jepang sekarang yang memerintah, bukan lagi Belanda. Apalagi kalian? Kami hanya minta kemanusiaannya. Kami ini bukan mesin perang, kami ini hanya manusia. Dasar pribumi tidak tahu diri. Kali ini kamu beruntung. Tapi kalau kamu lawan lagi, Jepang nggak akan segan-segan untuk melawan. Kamu nggak apa-apa. Kami hanya ingin hidup tenang dengan keluarga kami. Dulu Jepang bilang datang ingin membantu kami. Tetapi lihatlah apa yang Jepang berikan kepada kami. Anak-anakku sudah lama menunggu aku di rumah. Aku takut tidak pulang jika saya gini terus-menerus. Ini yang sudah saya khawatirkan sejak awal. Saudara Asia mau kosong. Mereka lebih kejam dari Belanda dan tidak manusiawi. Kalian benar, ini salah kami yang terlalu percaya pada mereka. Sekarang kita harus berjuang dengan cara yang berbeda. Apa yang harus kita lakukan, kawanku? Kita sudah tidak bisa diam lagi. Tetapi kita juga tidak bisa melawan mereka secara langsung. Kita harus mendiskusikannya dengan yang lain, terutama para tokoh yang percaya dengan mereka. Kita harus menyadarkan mereka terlebih dahulu. Baiklah, kita lakukan sekarang juga. Kalian lebih baik pulang terlebih dahulu, beristirahatlah. Besok mungkin akan terasa lebih berat, tapi jangan menyerah ya. Baiklah, hati-hati ya nak. Tentara Jepang itu sangat kejam. Mereka tidak segan-segan untuk membunuh.